Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Noviana Maratus Solihah dengan NIM 2306019084, Prodi Tadris IPA kelas 6C. Kali ini kita akan belajar mengenai peranan mikroorganisme yang menguntungkan. Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai pemaparan materi kali ini, mari kita simak video ini sampai akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, maksud surat di sini adalah Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Semua yang Allah ciptakan pasti memiliki arti atau memiliki peranannya masing-masing. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan mikroorganisme yang menguntungkan kita. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan pun turut merasakan keuntungan dari mikroorganisme. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan mikroorganisme dalam bidang mikrobiologi pangan, kemudian ada mikrobiologi pertanian, dan juga ada mikrobiologi peternakan. Yang pertama adalah mikrobiologi pangan. Apa sih mikrobiologi pangan itu? Mikrobiologi pangan adalah studi terhadap mikroorganisme yang mendiami, membuat hingga merusak makanan. Yang pertama adalah mikroorganisme jamur. Jamur yang menguntungkan manusia antara lain yang pertama adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae yang berperan dalam pembuatan tempe. Yang kedua adalah Neurospora cytophyta, kemudian Rhizopus oligosporus yang berperan dalam pembuatan oncom. Yang ketiga ada Aspergillus oryzae berperan dalam pembuatan kecap. Selain menguntungkan, ada juga jamur yang menyebabkan kontaminasi pada makanan. Yang pertama yaitu ada Aspergillus flavus dan Aspergillus parasitivus yang memproduksi miltoksin. Yang kedua yaitu ada Penicillium martensi yang memproduksi aflatoksin. Yang ketiga ada Aspergillus asteraceus dan Aspergillus melleus memproduksi asam penisilat. Selain jamur, ada juga protozoa. Protozoa yang menguntungkan manusia yang pertama yaitu sebagai bahan dasar pembuatan alat gosok. Yang kedua adalah sebagai indikator minyak bumi. Jadi protozoa ini digunakan sebagai bahan baku yang dibuat untuk mendeteksi keberadaan minyak bumi. Yang ketiga ada membantu proses pembusukan sisa makanan oleh protozoa Entomobacoli. Yang keempat yaitu protozoa yang hidup dalam usus manusia atau hewan, yaitu Entomobacoli yang membantu proses pembusukan dan juga dapat membantu pembentukan vitamin K. Mikroorganisme yang menguntungkan manusia selanjutnya yaitu adalah bakteri. Yang pertama adalah Lactobacillus acidopegus yang ditemukan pada tempe. Fungsinya yaitu menurunkan kadar kolesterol jahat dan mengatasi diare. Yang selanjutnya adalah bakteri Lactobacillus rhamnosus yang dapat ditemukan dalam susu dan yogurt. Nah, fungsinya yaitu mengatasi diare, melindungi saluran pencernaan, dan menjaga kesehatan organ hati. Yang selanjutnya adalah Bacillus coagulans yang dapat ditemukan dalam suplemen. Nah, suplemen ini tuh suplemen yang digunakan untuk keperluan pencernaan karena fungsinya sendiri yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan.
Tadi kan sudah ada jamur, ada protozoa, ada juga bakteri. Nah, kali ini ada virus. Virus itu ternyata dapat bermanfaat loh untuk manusia. Nah, manfaat apa aja sih yang ada di virus? Nah, yang pertama digunakan sebagai biopestisida seperti bakulovirus. Yang kedua ada virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta kromosom. Yang ketiga yaitu virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin. Selanjutnya kita masuk dalam mikrobiologi pertanian. Apa sih mikrobiologi pertanian itu? Mikrobiologi pertanian adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroba sebaik mungkin guna meningkatkan produksi pertanian, baik kuantitas maupun kualitas. Bakteri yang menguntungkan manusia, yang pertama sebagai biodecomposer, peran bakteri Trichoderma sp, Bacillus sp, dan juga Streptomyces. Yang kedua sebagai biopestisida oleh bakteri Brevibacillus laterosporus, strain BPM3 mengendalikan jamur Fusarium oxyporum, FSP Siseri F, Semitectum, Magnaporte grisea, dan Rhizoctonia oryzae, dan juga ada Staphylococcus aureus. Yang ketiga sebagai antibiosis atau lisis oleh peran bakteri Glucanas dan Citines. Yang terakhir yaitu menginduksi kekebalan tubuh tanaman oleh bakteri Rhizobacteria. Rekayasa genetika oleh plasmid. Plasmid merupakan DNA yang terdapat di dalam bakteri. Nah, dalam rekayasa genetika yang biasa dilakukan itu ada cloning, kemudian ada juga produksi protein, dan juga ada terapi gen. Mikrobiologi peternakan. Mikrobiologi peternakan merupakan ilmu yang mempelajari tentang peningkatan mutu dan kualitas hasil ternak sehingga nilai ekonomisnya meningkat. Cara kerja probiotik. Probiotik bekerja dengan cara menekan populasi mikroba melalui kompetisi dengan memproduksi senyawa antimikroba atau melalui kompetisi nutrisi. Kemudian, merubah metabolisme mikrobial dengan meningkatkan atau menurunkan aktivitas enzim, serta menstimulasi imunitas melalui peningkatan kadar antibodi atau aktivitas sel besar yang mampu mencerna bakteri dan sisa sel dalam jumlah yang sangat besar atau makrofag. Tujuan pemberian probiotik pada pakan ternak yaitu adalah untuk memperbaiki kondisi saluran pencernaan dengan menekan reaksi pembentukan racun dan metabolit yang bersifat bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker atau karsinogenik. Merangsang reaksi enzim yang dapat menetralisir senyawa beracun yang tertelan atau dihasilkan oleh saluran pencernaan, kemudian merangsang produksi enzim yang diperlukan untuk mencerna pakan dan memproduksi vitamin, serta zat-zat yang tidak dipengaruhi oleh pakan. Sekian pemaparan materi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan yang tidak disengaja, saya juga mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.